rental nasional itu gimana? Ya. Menanggapinya. Baik, terima kasih rekan-rekan. Hari ini kami didampingi oleh Kabak Opsnal, Kabak Wasidik dan Kasubag Jakarta melakukan audiensi dengan BRN, User Rent-Car Nasional, Porda Jambi. Ya. Jadi pertemuan hari ini dari BRN menyampaikan keresahannya terkait adanya kendaraan-kendaraan rental yang ditilapkan oleh orang yang merental. Kami sampaikan tadi kepada rekan-rekan BRN, kami sudah melakukan langkah-langkah. Yang pertama adalah mendata semua laporan polisi serta laporan pengaduan, baik yang dilaporkan di Polda maupun Polres dan Polsek jajaran. Saat ini kami sudah melakukan pendataan dan harapannya kami bisa mendapatkan juga data dari rekan-rekan BRN yang mengalami keresahan. Namun data yang diberikan dari BRN belum lengkap dan baru akan dikumpulkan semuanya. Sehingga data nanti yang diberikan oleh BRN akan kami cross check dengan laporan yang kami terima, baik di Polda maupun di Polres jajaran. Itu langkah kami pertama. Yang kedua, kami juga sampaikan proses penyelidikan dan penyidikan yang sudah kami lakukan berdasarkan evaluasi dari para kasat sejajaran yang melaporkan kepada kami. Ada juga perkara-perkara yang sudah tahap 2 ya, P21 dan tahap 2. Artinya proses tetap kita jalankan. Kendala ketika yang dilaporkan ini tidak ditemukan keberadaannya. Kemudian kendaraan juga tidak ditemukan keberadaannya. Namun dengan proses yang kami lakukan, prosedurnya adalah kita bisa mengeluarkan DPO terhadap orang, kita bisa mengeluarkan daftar pencarian barang, sehingga prosesnya tetap bisa kita jalankan. Nah, ini tadi saya sampaikan kepada rekan-rekan dari BRN. Pak, yang rental itu kan tadi dikatakan mereka tidak berada di alamat rumah itu Pak, untuk KTP. Itu kira-kira bisa dilacak Pak? Nah, tadi kan saya sampaikan ya, apabila prosesnya kita temukan bahwa ada tindak pidana, sekalipun tidak ada orangnya, status atau kepastian hukum akan kita berikan. Tapi kita harus ada prosesnya, tidak bisa langsung menetapkan orang sebagai tersangka tanpa ada proses yang kita lakukan. Contohnya pemanggilan, kita tidak tahu. Nah, berkaitan dengan tadi yang disampaikan mungkin sama rekan-rekan BRN sudah melaporkan, itu yang kami tunggu. Saya tadi membuka data yang kami miliki di depan mereka semua. Nah, mereka yang belum memberikan datanya kepada kami. Nah, itulah mereka tadi akan konsolidasi untuk mengumpulkan semua yang tadi mereka sampaikan, laporan-laporan. Nanti kita lihat. Yang jelas kami sudah membuka data, ya, data laporan yang belum tentu juga mereka laporkan. Tapi kami punya data semua terkait masalah penggelapan kendaraan. Karena yang menjadi isunya mereka kendaraan-kendaraan, penggelapan kendaraan. Ya, kami sudah mendata datanya. Saya berharap tadi kedatangan mereka memberikan datanya sehingga kita bisa lakukan verifikasi. Terkait dengan dugaan penadaan yang mereka sangkakan ke Supanto. Nah, bagaimana saya mengatakan bahwa dugaan itu tidak terjadi ketika laporannya itu belum bisa saya verifikasi. Ya, saya di sini menerima laporan dan kami mendata semuanya. Karena ada perkara-perkara penggelapan kendaraan yang sudah tuntas. Kalau mereka mengaitkan dengan yang terjadi ada satu tempat dijadikan tempat penampungan, kita belum mengidentifikasi apakah ada kaitannya dengan laporan pengaduan yang diterima oleh kita atau bukan. Makanya yang pertama kami lakukan, data kami minta dari rekan-rekan penyidik Polres dan Polsek untuk menindaklanjuti, dan data mereka kita akan verifikasi. Kita akan verifikasi dan prosesnya akan kami tanyakan kepada penyidik, baik itu di Polres maupun di Polsek. Tapi kalau datanya tidak diberikan, bagaimana kami melakukan asistensi kepada perkara-perkara yang mereka laporkan. Oke.
Pak, Kalau tadi kan jumlahnya ada berapa, dikatakan Belum ada. Ya, kalau yang di jajaran kita sudah ada Oh laporan. sudah. Sudah berapa banyak? Nah, di kami yang di Direktorat 2024 khusus masalah penggelapan kendaraan ya, rekan-rekan ya. Yang kita tidak tahu ini apakah bagian daripada yang mereka laporkan apa tidak. Karena kami menerima datanya itu ada 12 laporan polisi dan 4 pengaduan yang berkaitan dengan penggelapan dalam kendaraan, penggelapan kendaraan. Nah, ini yang saya verifikasi. Ya, sekarang kita mengumpulkan lagi laporan polisi dan pengaduan tahun 2023, 2022 ini akan kita kumpulkan. Tapi yang 2024 kami sudah mendapatkan datanya. Oke? Pak, maaf, Ya. di belakang orang-orang suku anak dalam tadi kan ada katanya oknum APH. Apakah bagaimana menurut Pak? Kami belum ke sana, artinya belum melihat ada APH atau ada syahun tidak, ya. Kami belum melakukan penyelidikan ke sana karena laporannya mereka belum kami terima. Oke? Tempat kalau waktu ngambil mobil langsung dikasih kami. Jadi KTP itu ada tinggal ditengok, ada yang tinggal Di lacak rumah tidak ada gitu Pak? udah nggak ada lagi. Seperti kasus saya sendiri pun pas dilihat di rumahnya udah kosong, udah pindah. Terima kasih Pak. Intinya kami meminta pihak Polda Jambi, khususnya Kapolda, satu, menyikat tuntas sindikat SAD. Kedua, SAD ini sudah bisa bikin STNK aspal asli tapi apa palsu. Itu yang kita minta. Dan ketiga, ketika LP kami bukti kepemilikan kami sudah ada, jangan lagi ada kata penembusan. Pihak Polda mesti siap dan sanggup untuk menyitanya. Tidak apa-apa, kita ikutin hukumnya. Sidang segala macam tidak. Kita lebih nyaman, lebih tenang ketika mobil itu ada di kejaksaan atau ada di dalam polsek segala macam. Apa kan kita tahu kan AD itu orang suku anak dalam yang tidak tahu pendidikan Pak. Tapi kan mereka sudah bisa kata Bapak tadi kan IT segala macam. Apakah itu ada kerjasama dengan pihak APH gitu Pak? Pasti ada, ini sindikat, bukan cuma SAD. SAD ini kalau kita baca dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang di belakang itu sangat-sangat intelek. Sistemnya sangat bagus sekali. Ya. Oke, terima kasih Pak.